Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rema Pesaribu, NPM 2008260025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang blok BSO2, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah, diawali dari fase pembelahan sel, yaitu yang berfungsi untuk eh, pertumbuhan, kemudian untuk perbaikan kerusakan jaringan, kemudian untuk reproduksi. Kemudian untuk macam-macam pembelahannya ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, kalau pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel anakan, kemudian karakter identik secara genetik, kemudian jumlah kromosom yang dimiliki adalah diploid, dan sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Kemudian pembelahan mitosis ini ada beberapa fase, yaitu ada profase, yaitu kromosom yang sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, kemudian pada fase metafase ada kromosom berjajar pada bidang pembelahan, kemudian anafase yaitu kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, dan pada akhir anafase kedua katup sel memiliki kromosom yang berjumlah sama. Kemudian ada telofase, yaitu membran inti mulai bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Kemudian nextnya ada pembelahan meiosis, yaitu pembelahan empat sel anakan memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki adalah haploid dan disebut pembelahan reduksi. Nah, untuk fase-fase pembelahan dari pembelahan meiosis ini ada fase profase 1, yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Pada fase metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom bergerak menuju ke katup-katup yang berlawanan. Kemudian kromosom homolog memisah dan bergerak ke katup-katup yang berlawanan. Kemudian telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali, terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian pada fase profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Metafase yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom bergerak menuju ke katup-katup yang berlawanan. Kemudian telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya empat sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian selanjutnya untuk organ reproduksi pada laki-laki dimulai dari alat kelamin luar, ada penis dan skrotum. Nah, kalau penis ini saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Kemudian ada skrotum, yaitu kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian ada uh, alat kelamin bagian dalam ada testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Nah, jika testis ini berbentuk bulat telur, berjumlah satu pasang, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian untuk saluran sperma ada epididymis dan vas deferens. Kalau epididymis ini saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma, kemudian tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian untuk vas deferens ini saluran panjang yang mengarah ke atas, lanjutan dari epididymis dan penghubung antara epididymis dan uretra. Kemudian ada uretra. Nah, kalau uretra ini saluran yang terdapat pada dalam penis, akhir dari saluran reproduksi, saluran keluarnya urin dan sperma, dan proses pengeluaran sperma disebut juga sebagai ejakulasi. Kemudian nextnya ada kelenjar reproduksi, ada fascicula seminalis, prostat, dan Cowper. Nah, kalau fascicula seminalis ini bagian yang terbentuk seperti kantung kecil, menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian untuk prostat yaitu bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Kemudian menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian ada Cowper, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian bawah
kelenjar prostat yang menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Oke, kemudian yang kedua ada organ reproduksi pada perempuan, yaitu alat kelamin luar, yaitu ada vulva. Kemudian pada vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita, dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu kanan dan kiri. Kemudian ada labium namanya. Nah, labium ini pembatas vulva. Kemudian ada saluran kelamin. Next ada alat kelamin dalam, yaitu ada ovarium, yaitu struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus. Kemudian menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ada saluran telur atau tuba Fallopi yang berfungsi untuk saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Nah, kemudian ada namanya infundibulum. Nah, jika infundibulum ini struktur berjumbai pada pangkal dari tuba Fallopi. Kemudian ada rahim atau uterus, struktur seperti buah pir, tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian ada endometrium. Nah, kalau endometrium ini adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluluh dan meleruh saat menstruasi. Kemudian ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dan dalam rahim, yaitu saluran yang mengalirnya darah menstruasi, kemudian saluran keluarnya bayi, kemudian yang terakhir ada namanya serviks. Nah, serviks ini yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan ini referensi yang saya dapatkan. Sekian, sorry. Dan ini referensi yang saya dapatkan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.